Kembali di News Malam, pemirsa, rombongan motor gede atau moge terpantau lolos dari aturan ganjil genap di Bogor, Jawa Barat. Bahkan rombongan itu juga lolos dari operasi pemeriksaan surat hasil antigen di Simpang Gadok Puncak. Rombongan moge ini tidak dihentikan saat melewati salah satu posko pemeriksaan di Simpang Gadok, Bogor. Petugas nampak meloloskan rombongan moge yang mengarah dari arah Jakarta ke Puncak. Padahal di hari ini penerapan ganjil genap beroperasi. Selain itu, mereka juga tidak dihentikan untuk dicek surat hasil antigennya. Padahal kendaraan roda 2 seharusnya dihentikan untuk pemeriksaan antigen sesuai dengan aturan yang berlaku guna menekan penyebaran COVID-19. Menanggapi peristiwa ini, Wali Kota Bogor dan Kapolresta Bogor Kota akan menelusuri kejadian ini. Dan 5 checkpoint serta 1 tim mobile tentunya memang tidak bisa untuk bisa mengcover seluruh kota. Tetapi pada prinsipnya bahwa kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, kita sudah berkoordinasi. Kami akan mengidentifikasi, menelusuri, melakukan penyelidikan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Kemudian akan kita identifikasi juga apakah kendaraan-kendaraan tersebut bernomor ganjil atau genap. Dan berikutnya nanti dari Polres bersama Satpol PP juga akan melakukan penindakan. Kami sedang melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut dan tentunya ini menjadi evaluasi buat kita semuanya. Kepada semua pihak untuk menghormati aturan. Jangan mentang-mentang. Aturan dibuat untuk semua. Saya tadi berkoordinasi dengan Pak Kapolres dan sepakat untuk melakukan pelacakan. Karena hukum ini harus tegak untuk semua. Tanpa kecuali, untuk kebaikan semua, untuk kemaslahatan semua. Tidak ada yang dikecualikan. Kecuali yang memang sudah disepakati ada tujuan penting. Kalau untuk rekreasi, kalau untuk jalan-jalan, apalagi touring saja, nggak bisa. Pokoknya itu. Pemirsa, kerasnya kehidupan ibu kota tidak menyurutkan niat anak-anak yang tinggal di kolong tol Petak Seng, Jakarta Barat untuk terus belajar menggapai cita-cita. Memotivasi semangat anak-anak ini, MNC Peduli kembali datang untuk berbagi, bermain, dan belajar bersama. Hidup dan tinggal di kolong tol mungkin tak pernah terbayangkan oleh anak-anak ini. Tapi keterbatasan ekonomi orang tua memaksa mereka harus menjalaninya dengan penuh keprihatinan. Bahkan untuk bermain dan belajar pun mereka ikuti di bawah kolong tol Petak Seng, Kalijodo, Jakarta Barat. Didera kerasnya kehidupan dengan segala keterbatasan, mereka tetap semangat untuk belajar meraih cita-cita meski tidak di sekolah umum seperti anak-anak lainnya. Jadi memang di sini ini semua yang tinggal di kolong ini kan orang miskin dan kebetulan sekolah kami bukan hanya ini. Jadi memang sekolah ini kan nggak berbayar sama sekali, sampai alat tulis pun kita yang mengusahakan. Memotivasi anak-anak ini meraih cita-citanya, MNC Peduli kembali berbagi minuman dan makanan ringan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian. Ya, harapannya tentu agar anak-anak Indonesia, satu Indonesia gitu ya, semua juga bisa saling support satu sama lain. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini kita bisa saling membantu, saling support, saling meningkatkan antusiasme supaya jangan ada yang jenuh. Mungkin bisa dengan pemberian beberapa macam aktivitas lainnya supaya mereka juga bisa nggak bosen gitu ya. Bersama MNC Peduli, mari kita terus memberi perhatian dan berbagi sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak kurang mampu yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, satu keluarga yang mengendarai minibus tertabrak kereta api di Blitar, Jawa Timur. Satu korban tewas, sementara 3 korban lainnya terluka. Budiono serta 2 anaknya tak dapat menhantangi saat mengetahui istrinya Alif Ica Sylvia tewas tertabrak kereta api. Kecelakaan antara kereta api Rapidoho jurusan Blitar Surabaya dengan mobil minibus terjadi di Kecamatan Sukorejo, Blitar, Jawa Timur. Bagian depan mobil rusak parah hingga terseret sejauh 50 meter.
Dalam kejadian ini, Alif Ica Sylvia meninggal dunia, sementara suami Budiono serta 2 anaknya terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Mardiwaluyo, Kota Blitar. Kejadian bermula saat satu keluarga warga Desa Sumber, Kabupaten Blitar melaju dari utara ke selatan melintas perlintasan kereta api tanpa palang pintu. 2 anak sempat keluar dari mobil minibus, sedangkan kedua orang tuanya berusaha mendorong mobil yang mogok. Peringatan penjaga palang pintu yang tidak dihiraukan membuat korban tertabrak kereta api bersama mobilnya. Berdasarkan daripada beberapa saksi, ya jadi tadi ada mobil yang mengarah dari luar ke dalam sana, ada petugas relawan yang menyetop, tapi pintu palangnya tidak ditutup. Jadi mobilnya tetap jalan, kemudian terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan antara kereta api dan mobil ditangani Satlantas Polres Blitar Kota. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Polisi tetapkan ayah penyiksa anak kandung yang masih berusia 4 bulan sebagai tersangka. Sang bayi kini dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Pelaku juga menyiksa istrinya yang masih berusia 16 tahun. AM, ayah yang menyiksa anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan di Samarinda, Kalimantan Timur, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ternyata juga menganiaya istrinya yang berusia 16 tahun. Korban menderita luka memar di seluruh bagian tubuh dan kini dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian bayi dengan bercak darah, obeng, pisau, serta ember yang digunakan untuk merendam korban. Melakukan penganiayaan karena atas motif dia kecewa, karena dia merasa kurang perhatiannya terhadap dia. Jadi istrinya selalu memperhatikan pekerjaan dan memperhatikan anak, sedangkan terhadap dirinya tidak diperhatikan. AM mengaku menganiaya bayi dan istrinya karena kurang perhatian dari istri. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Udah nganiaya anak nih ya? Ya. Ini kepengen ngeliat anaknya lagi nggak? Pengen. Terus kalau ketemu lagi sama anakmu kemapain lagi? Nggak gitu kan lagi? Kenapa? Karena sudah dibawa polisi? Emang habisnya ketemu sama anakmu lagi? Nah. Penyiksaan tersebut terungkap setelah istri pelaku meminta tolong ke tetangga karena tak tahan dianiaya dan tak berdaya melihat anaknya disiksa selama sebulan terakhir. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji Mustopan, iNews melaporkan. Bayern Munchen meraih gelar Piala Dunia antar klub 2020 usai mengalahkan klub asal Meksiko Tigres. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda.